Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 097. Azarin menarik napas dalam, lalu kembali menatap lurus ke depan. "Jangan menghalangiku, Bi. Aku mohon," katanya, sebelum melangkah lagi, meninggalkan segala kepedihan yang terus membayangi dirinya di dalam rumah itu. Azarin berdiri di luar pagar, membelakangi rumah yang penuh kenangan pahit. Malam semakin larut, tetapi pikirannya berkecamuk, tidak tahu harus kemana. Tubuhnya lelah, namun kembali ke rumah adalah keputusan yang mustahil dia ambil. Tangannya sibuk menekan tasbih digital mencari ketenangan, tetapi matanya sibuk menatap jalanan mencari ojek. Namun, suara kursi roda mendekat di belakangnya, disusul suara dehaman kecil yang membuatnya berjengit. Azarin berbalik cepat, mendapati jenderal sudah berdiri di sana, sosok yang paling ingin dia hindari. "Kenapa harus pergi, Sa? Kalau ini hanya soal aku yang ada di rumah itu, kamu tidak perlu meninggalkan semuanya," ucap jenderal, suaranya datar namun menusuk. Azarin mendengus kasar, enggan menjawab. Ia kembali menunduk, berpura-pura sibuk dengan tasbihnya. Namun jenderal tidak menyerah. "Jangan jadi pengecut, Sa. Pergi seperti ini hanya menunjukkan kamu lemah. Kamu takut menghadapi aku." Azarin tetap diam, tetapi emosinya mulai terusik. Jenderal menyeringai tipis, seolah menikmati memancing reaksi. "Atau, kamu takut jatuh cinta lagi denganku?" ucapnya, dengan nada yang ringan namun penuh provokasi. Kata-kata itu akhirnya berhasil memecahkan kesabaran Azarin. Ia menoleh tajam, sorot matanya membakar meski tertutup cadar. "Jangan terlalu percaya diri, Anda. Aku bukan takut, tapi muak. Muak bertemu kalian, manusia pengkhianat," serunya ketus. Jenderal tidak tampak terganggu oleh kemarahan Azarin. Sebaliknya, dia balas menatap dengan tenang. "Aku tidak menyangkal kesalahan aku, Sa. Tapi, sejak awal aku tetap berusaha mempertahankan pernikahan kita. Bahkan kamu sendiri yang memaksa aku menikahi Alea. Jangan lupa, kamu yang menyerah lebih dulu." Azarin mengepalkan tangannya, napasnya memburu. "Dan itu salah. Kamu pikir aku harus memaafkan dan menerima perselingkuhan kalian begitu saja?" Jenderal menggeleng perlahan, pandangannya kini lurus ke jalan. "Tidak, Sa. Aku tidak meminta kamu memaafkan aku. Tapi, setidaknya berikan aku kesempatan kedua. Apa kamu tidak tahu, aku juga menderita karena kehilangan kamu." Azarin tertawa kecil, tetapi penuh kepahitan. "Kamu menderita? Apa kamu ingin aku merasa iba sekarang?" Dia menatap lurus ke depan, berusaha menguasai emosinya. "Aku tidak peduli. Masuklah ke dalam. Aku tidak ingin difitnah menggoda suami kakakku sendiri." Kata-kata Azarin dingin, seperti tamparan keras yang membuat jenderal terdiam. Tanpa menunggu jawaban, Azarin melangkah pergi, menyeret kopernya menjauh, berusaha menghapus luka yang terus menghantuinya. "Sa, aku akan tetap mengharapkanmu kembali, Sa. Walaupun terdengar aku egois. Aku siap meninggalkan Alea," seru jenderal menggelegar, tetapi Azarin terus menyeret kopernya menjauh. Dia berusaha menulikan telinganya. Namun, jenderal tidak menyerah. Begitu sulit bertemu Azarin, jika tak sekarang, dia tak tahu kapan lagi. Jenderal mendorong kursi rodanya dengan tenaga penuh, mendekati Azarin yang hampir melewati menjauh. Dengan cepat, dia meraih tangan Azarin, membuat wanita itu kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung dan tanpa sengaja jatuh tepat di pangkuan jenderal. 7. "Astagfirullah," seru Azarin terkejut, segera bangkit dengan gerakan tergesa-gesa. Napasnya memburu, sorot matanya penuh amarah ketika menatap pria di hadapannya. "Jaga sikapmu.
Bentaknya, telunjuknya terarah tajam ke wajah jenderal. Dada Azarin naik turun, menahan ledakan emosi yang tak lagi bisa dia bendung. Namun jenderal tidak gentar, suaranya lirih, tetapi jelas. Aku mencintaimu, Za. Aku selalu mencintaimu, ucapnya, pandangan matanya penuh penyesalan. Kenapa kamu tidak bisa memberikan aku kesempatan kedua? Kata-kata itu membuat Azarin bergetar, tetapi bukan karena terharu, melainkan karena amarah yang memuncak. Dia tertawa kecil, namun penuh kepahitan, sebelum akhirnya membalas dengan suara yang bergetar oleh kemarahan. Kesempatan? Kesempatan apa? Azarin menatap jenderal dengan tajam, matanya memerah. Jangan pernah berpikir karena aku diam, kamu bisa seenaknya. Sekalipun kamu memohon, sekalipun aku bersujud di hadapanmu, aku tidak akan pernah kembali padamu. Suaranya pecah, penuh kebencian yang membara. Sekalipun tidak ada, sekalipun dunia ini tidak ada lagi pria lain, aku tidak akan pernah sudi bersamamu lagi. Azarin berbalik, menarik napas panjang untuk menguasai dirinya. Namun, tanpa dia sadari, Alea sudah berdiri di ambang teras, menyaksikan semuanya. 8. Tega ya, Mas. Tega banget kamu bisa kayak gini ke aku. Suara Alea rendah, nyaris berbisik, khawatir suaranya terdengar ke dalam rumah. Namun, setiap kata yang keluar penuh emosi yang tertahan. Jenderal, yang baru saja masuk ke pekarangan, hanya diam. Napasnya tertahan sejenak, lalu terhembus panjang. Tak ada kata yang keluar. Apa aku kurang apa sih, Mas? Sampai sekarang kamu masih sibuk berusaha mendekati Asa. Alea menunjuk dirinya sendiri, telunjuknya bergetar, matanya memerah. Cahaya lampu temaram di teras membuat air mata yang menggenang di pelupuk matanya nyaris tak terlihat. Namun suara Alea hampir tercekat oleh isakan yang hampir meledak yang dia tahan mati-matian. Apa aku harus operasi wajah biar mirip Asa supaya kamu bisa melihat aku? Tanyanya lirih, hampir seperti bisikan, tetapi kata-katanya terasa seperti hantaman keras. Jenderal menghela napas berat, pandangannya lurus ke depan, menghindari tatapan istrinya. Aku capek, Al, gumamnya pelan. Aku sudah berusaha mencintaimu, sungguh. Tapi setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Sama Asa. Rasa bersalah, kan? Alea mendesis, nadanya penuh penekanan. Kalau cuma rasa bersalah, minta maaf. Lupakan dia. Selesai, Mas. Dia mendongak, menatap jenderal dengan tatapan memohon sekaligus menuntut. Aku ini istrimu, Mas. Aku yang ada di sini sekarang, aku yang harusnya kamu cintai, bukan dia. Kenapa kamu malah terus mengingat dia sih? Alea menghela napas berat, mencoba menahan tangis yang mulai mendesak keluar. Sementara itu, jenderal tetap bergeming. Tatapannya terpaku keluar pagar, berharap Azarin kembali lagi. Mas! Alea berteriak, suaranya tetap terkendali, meski jelas terdengar emosi yang tertahan. Dia berdiri mematung di teras, menatap jenderal yang tak fokus padanya. Aku lagi bicara, Mas. Bisakah kamu tatap aku sebentar saja? Jenderal menoleh dengan tatapan datar, menatap Alea selama beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, maaf, Al, ucapnya, suaranya rendah tetapi tegas. Tolong, jangan terus menekan aku. Alea menggigit bibirnya, menahan isak yang hendak meledak. Namun jenderal melanjutkan, tanpa memberinya celah untuk bicara. Aku sudah menuruti keinginanmu, menikah setelah putusan pengadilan. Jika saat ini kamu menekanku untuk melupakan Asa, aku tidak bisa. Bibir Alea bergetar, hendak membuka suara, wajahnya pun sudah memerah. Namun,
Jenderal kembali berkata dengan tenang. Kamu tidak pernah tahu seperti apa hubungan kami selama 3 tahun pernikahan itu. Jika sekarang aku tidak bisa melupakan, itu karena cintaku sudah habis untuk Asa. Sisanya, aku hanya menjalani hidup, Al. Kata-katanya seperti belati yang menancap dalam di hati Alea. Jenderal tak menunggu jawaban. Dia kembali mendorong kursi rodanya, masuk ke dalam rumah, meninggalkan Alea yang masih terpaku di tempat. Terus kamu mau apa sekarang, Mas? Kembali dengan Asa. Dengan lantas Alea bertanya tanpa berbalik badan. Tubuhnya terasa bergetar, karena sakit hati yang semakin menyiksa. Jenderal yang baru sampai di ambang pintu langsung berhenti. Kamu maunya apa? 9. Alea langsung berbalik. Kalau Mas tanya aku maunya apa? Jelas Mas, dari dulu maunya aku Mas melihat aku seorang. Aku cinta sama Mas, aku terima kekurangan Mas, kenapa sesulit itu aku mendapatkan hatimu? Sejenak Alea memejamkan mata, air matanya pun menetes. Rasa sesak mulai menyelimuti dadanya. Ini soal hati, Al. Jenderal mendesah pelan. Perasaan tidak bisa dipaksa. Belajar, Mas. Belajar. Aku juga belajar ikhlas, saat melihatmu di kursi roda, kamu dipecat, aku ikhlas. Apa itu bukan soal hati? Alea menarik napas panjang, untuk mengisi udara di paru-parunya yang mulai menipis, lalu kembali berkata, cintaku seluas samudra untuk kamu, tapi balasannya seperti badai tsunami. Maaf. Jenderal lantas mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah. Sontak saja, air mata Alea berderai membasahi wajahnya. Isak tangisnya terpendam di bawah malam yang dingin, seolah tak seorang pun bisa mendengar sakitnya. Astagfirullah, sakit sekali ya, Allah, bisiknya lirih, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Begitu Jenderal masuk ke dalam rumah, suara lirih Bibi Siti terdengar lembut, memecah keheningan ruang tengah. Di sofa, Herlina sudah tersadar, didampingi Bibi Siti yang setia memijat tangannya. Wajah Herlina masih terlihat pucat, tetapi tatapannya segera tertuju pada Jenderal yang baru tiba. Menatap sendu menantunya, Herlina terdiam cukup lama, seolah mencari kekuatan untuk bertanya. Hingga akhirnya, dengan suara parau, dia berkata, apa Azarin sudah pergi? Jenderal mengangguk pelan tanpa menjawab sepatah kata pun. Herlina berusaha bangkit dari tempatnya berbaring, tetapi tubuhnya yang lemah membuat gerakannya goyah. Bibi Siti dengan sigap menopang dan memegangi pundaknya, wajahnya tampak panik. Bu Har, jangan dipaksakan dulu, istirahat saja. Namun, Herlina tidak peduli. Tangannya yang bergetar erat menggenggam lengan Bibi Siti. Asa benar-benar pergi. Suaranya bergetar, dipenuhi kesedihan yang dalam. Air mata mulai mengalir di wajah tuanya. Saya juga sudah mencoba menahan, Bu, jawab Bibi Siti lirih. Tapi Neng Aza tetap kekeh untuk pergi. Bibi Siti menatap Herlina dengan rasa iba, lalu mengusap lembut punggungnya yang bergetar karena tangis. Dia pasti kecewa. Gumam Herlina pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia baru saja kembali dari tanah suci. Saya pikir hatinya sudah lebih baik, sudah lebih tenang, meskipun dia melihat keberadaan Alea di sini. Tapi ternyata, Herlina menunduk, air matanya jatuh semakin deras, menyiratkan rasa kehilangan yang tak mampu dia sembunyikan. Bibi Siti menghela napas berat, lalu berbicara dengan nada hati-hati. Maaf, Bu Har, maaf kalau saya terkesan mencampuri urusan keluarga ini. Tapi tadi, saat berbicara dengan Neng Aza, saya bisa melihat matanya, Bu. Ada luka dalam yang dia bawa, luka yang tidak pernah dia biarkan siapapun tahu. Herlina hanya terdiam,
tetapi isaknya semakin jelas terdengar. Kata-kata Bibi Siti seperti menambah beban di hatinya. Saya takut kehilangan dia, ucapnya lirih di sela tangisnya. Berikan Neng Aza waktu, Bu, ucap Bibi Siti dengan lembut, mencoba menenangkan. Kadang, luka seperti itu butuh jarak untuk bisa sembuh. Dia pergi bukan karena benci pada ibu, tapi karena hatinya masih berperang dengan dirinya sendiri. Herlina mengangguk samar, meski air matanya tak berhenti mengalir. Tapi, bagaimana jika dia tidak kembali, Bi? Bagaimana jika saya benar-benar kehilangan dia? 10. Dia akan kembali, Bu, jawab Bibi Siti mantap. Anak seperti Neng Aza tidak mungkin melupakan ibunya. Dia hanya butuh waktu untuk menemukan dirinya sendiri. Tak berselang lama Alea masuk, wajahnya masih memerah menunjukkan jejak air mata. Tanpa berkata apapun, Alea bergegas masuk ke dalam kamar. Dia tak ingin mendengar apapun tentang Azarin. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam, udara semakin menusuk kulit, dinginnya membuat Azarin menggigil. Sejak tadi, dia berdiri di pinggir jalan menunggu ojek, tetapi suasana begitu sepi. Tanpa ponsel untuk memesan lewat aplikasi, dia hanya bisa berharap ada kendaraan yang lewat. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Meski tempat ini terkenal aman dan tak pernah terdengar kasus kejahatan besar seperti perampokan atau pemerkosaan, dia tahu kejahatan seringkali muncul dari kesempatan. Azarin mengusap kedua lengannya yang dingin, bulu kuduknya meremang. Dia melirik ke belakang, ke arah rumahnya yang sudah terlihat jauh. Pikirannya penuh dilema, haruskah dia kembali ke rumah atau tetap pergi? Namun, sebelum dia sempat memutuskan, suara motor mendekat dari kejauhan. Dua pria berhenti tepat di hadapannya. Tidak seperti warga sekitar yang biasanya mengenalinya, dua pria ini tampak asing. Bawa koper malam-malam gini, mau kemana, Mbak? Mau kami antar? Tanya salah satu dari mereka dengan nada santai, rambutnya terlihat agak kecoklatan di bawah lampu jalan yang temaram. Azarin tak menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Naluri bahaya menyergap dirinya. Tanpa pikir panjang, dia memutar badan dan berjalan cepat ke arah rumah. Koper yang dia seret terdengar berisik, seolah mengiringi irama ketakutannya. Namun, kedua pria itu tak tinggal diam. Motor mereka mulai mengikuti Azarin dengan kecepatan lambat. Kenapa buru-buru? Tenang aja, kita gak bakal apa-apain kok, ucap pria lainnya. Suaranya terdengar seperti lelucon tetapi malah membuat Azarin makin ketakutan. Langkahnya semakin cepat, hatinya bergemuruh. Lorong tempat tinggalnya terkenal sepi di malam hari, terlebih di jam-jam seperti ini. Dia terus mengucap istighfar berulang kali, berharap ada keajaiban, mungkin seorang warga yang kebetulan lewat. Namun, lorong tetap sunyi, hanya suara motor dan godaan dari pria-pria itu yang memecah keheningan. Gak usah takut, Mbak. Kami bisa kok antar. Gratis, goda pria yang duduk di belakang motor, nada suaranya meremehkan. Azarin hanya bisa menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak panik. Tangannya memegang erat koper, sementara langkahnya makin dipercepat. Hatinya tahu, satu-satunya pilihan saat ini adalah kembali ke rumah. Meski berat, lebih baik menghadapi keluarga yang menyakitinya daripada berurusan dengan pria-pria tak dikenal ini. Saat tiba di depan pagar rumah, tiba-tiba sebuah sedan hitam berhenti di samping Azarin. Seketika, suara motor yang sebelumnya mengikutinya lenyap, para pria itu langsung memutar gas dan melaju kencang, meninggalkannya sendirian. Azarin menghela napas panjang, merasa lega. Alhamdulillah, gumamnya sambil beristighfar. Dengan sopan, dia menundukkan kepala ke arah pengemudi mobil, tanda terima kasih.
Dia bersiap masuk ke rumah ketika suara seseorang memanggilnya. "Mbak Asa." Azarin berbalik dan tertegun. "Mbak Vera," serunya, kaget melihat sosok wanita yang dia kenal baik. Vera, orang kepercayaan Din. Vera keluar dari mobil, langkahnya cepat menghampiri. "Maaf banget, Mbak. Saya telat. Baru tadi sore tahu. 11. Kalau Mbak sudah di Indonesia, makanya saya langsung ke sini setelah acara keluarga." "Tapi, kenapa Mbak Vera datang?" tanya Azarin bingung. "Ini tugas saya, Mbak." "Oh, iya, Mbak mau kemana?" Vera melirik kedua koper besar di samping Azarin. "Baru datang atau malah mau pergi?" Azarin terdiam. Wajahnya menyiratkan kebingungan, tapi Vera cukup cerdas untuk menangkap suasana. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Jam segini, Azarin berdiri di luar rumah dengan koper. Jelas ada yang tidak beres. Tanpa menunggu jawaban, Vera bergerak cepat, mengambil koper Azarin dan membawanya ke bagasi mobil. Mbak Vera. Ayo ikut saya, Mbak," potong Vera sambil menata koper di bagasi. Melihat Azarin hendak protes, Vera buru-buru menambahkan, "Tolong ya, jangan tolak. Kalau tidak, saya bisa kena marah Pak Din. Jadi, Mbak, ayo masuk mobil." Azarin terdiam sejenak, lalu akhirnya mengikuti tanpa banyak bicara. Dia sedikit merasa lega ada yang menolongnya tepat waktu. Begitu duduk di kursi penumpang, dia bertanya pelan, "Kalau boleh tahu, kita mau kemana, Mbak?" Vera yang tengah memasang seat belt menjawab tanpa ragu. "Ke apartemen. Pak Din sudah menyiapkan apartemen untuk Mbak." Jawaban itu membuat Azarin langsung menggeleng. "Maaf, Mbak Vera, kali ini saya harus menolak." Vera melirik Azarin melalui kaca spion, heran. "Kenapa, Mbak? Bukannya lebih nyaman di sana?" Azarin menunduk. "Saya tidak ingin merepotkan siapapun, Mbak. Pak Din dan keluarganya sudah terlalu baik. Saya takut tidak bisa membalasnya." Vera terdiam, menatap Azarin dengan penuh pengertian.